Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Berita pagi ini kita mulai dari informasi perkembangan bencana banjir di Tulang Bawang. 4 hari menjadi korban banjir, 80 kepala keluarga warga korban banjir mulai menempati lokasi tenda darurat pengungsian. Kericuan terjadi saat aksi mogok buruh di pabrik pengolahan sabut kelapa di Bandar Lampung. 12 buruh diangkut paksa ke atas truk oleh polisi. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto memenuhi panggilan Bawaslu soal dugaan kampanye terselubung. Bupati diperiksa selama 2 jam dengan 20 pertanyaan. Inilah detik-detik saat balita perempuan bernama Nazira Tapana berusia 3 tahun ditemukan tenggelam di siring pemukiman saat banjir melanda wilayah Kampung Bugis, Tulang Bawang kemarin. Jenazah korban ditemukan sekitar 100 meter terseret arus banjir dari titik pertama tenggelam. Jenazah korban ditemukan setelah keluarga dan warga melakukan pencarian sekitar selama 1 jam. Putri bungsu dari 5 saudara pasangan Edi Syahrudi dan Erma, warga Menggala Selatan Tulang Bawang ini berada di lokasi banjir karena sedang menengok pamannya yang menjadi korban banjir. Nahas korban bermain terlepas dari pantauan orang tuanya dan terjatuh ke lokasi banjir. Meninggalnya almarhumah juga sempat sudah mendapat firasat saat korban meminta di hari ulang tahunnya agar diramaikan dan mengundang seluruh warga. Kalau ulang tahun dia 3 hari lagi, dia pengen beli kue yang besar dari tengah rumah sampai depan rumah ini penuh sama orang, katanya gitu. Meninggalnya korban di lokasi banjir sudah dilaporkan ke polisi. Dari hasil penyelidikan murni kematian korban di lokasi banjir karena kecelakaan atau terjatuh saat bermain. Telah hilang dan diperkirakan tenggelam di Kampung Bugis, Menggala, Tulang Bawang. Mendapati laporan tersebut, kami segera turun ke TKP dan bersama masyarakat untuk mencari keberadaan korban dengan menerjunkan satu tim Dalmas dan perahu karet untuk menyusur ke sekitar rumah keluarga korban. Banjir yang melanda di Tulang Bawang ini terjadi sudah 3 hari berlangsung. Banjir merendam ratusan rumah warga, terutama yang berada di sepanjang bantaran Sungai Wai Tulang Bawang. Banjir dipicu dari meluapnya Sungai Wai Tulang Bawang yang tidak mampu menampung debit air hujan akibat guyuran hujan deras yang masih sering berlangsung setiap malamnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Hari keempat menjadi korban banjir, warga korban banjir di Tulang Bawang mulai mengungsi. Mereka mendirikan tenda darurat dari tenda plastik terpal yang dibangun di pinggir jalanan desa yang aman dari banjir. Warga korban banjir di Kampung Menggala Kota Tulang Bawang yang berada di lokasi pengungsian darurat ini berjumlah sekitar 80 kepala keluarga. Pada hari keempat dilanda banjir, warga memilih ke pengungsian darurat karena tidak ingin merepotkan keluarga atau kerabat mereka saat ditinggali mengungsi. Saat ini ketinggian air banjir masih sekitar setengah meter hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir terparah dialami warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Wai Tulang Bawang yang menjadi pemicu banjir karena meluap tidak mampu menampung debit air dari guyuran hujan yang masih rutin datang setiap malamnya. Di sini disiapkan bantuan BNPB 1 tenda aja, yang kedua dari terpal. Berapa banyak Pak tenda yang diperlukan? Masih kurang banyak Pak. Ini dari 40 kakak ini masih hanya sekitar 10 kakak yang nempati tenda Pak. Yang lainnya belum kebagian tempat tenda. Ketinggian air dalam rumah berapa senti Pak? Oh, dalam rumah sudah 80 cm Pak. Warga korban banjir saat ini mulai kehabisan stok makanan, air bersih, dan membutuhkan obat-obatan. Warga berharap kepada pemerintah segera memperhatikan mereka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Ya kita ikuti program. Ayo. Kalau mau ketemu saya kasih waktu dulu. Kalau mau ketemu sebentar. Kalau mau ketemu saya kasih waktu dulu sebentar. Suasana sedih salah satu keluarga narapidana terlihat di depan pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Arajabasa Bandar Lampung kemarin malam, sesaat sebelum proses pemindahan ke-17 narapidana menuju Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. 17 napi yang dipindahkan, 1 diantaranya merupakan tahanan terpidana mati, 5 terpidana hukuman seumur hidup, dan sisanya para terpidana dengan masa tahanan 15 hingga 19 tahun penjara. Lurus saja, lurus. Pegang pundaknya, pegang pundaknya. Pemindahan belasan napi ini dikarenakan over kapasitas tempat penahanan di Lapas Rajabasa Bandar Lampung. Saat ini sedikitnya ada 1.034 napi yang menghuni Lapas Kelas 1 Arajabasa Bandar Lampung. Selain karena over kapasitas, pemindahan 17 napi ini sebagai upaya pengendalian keamanan dalam lapas karena tahanan yang dipindahkan ini high risk atau para tahanan yang beresiko tinggi. Pemindahan ke-17 tahanan ini mendapat pengawalan ketat dari 9 personil Korp Brimob Polda Lampung berseragam lengkap dan 3 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Arajabasa Bandar Lampung. Proses pemindahan tahanan dari ruang tahanan menuju mobil bus milik Korp Brimob Polda Lampung ini dikawal dengan menggunakan 1 unit mobil double kabin dan bus menuju Lapas Cipinang, Jakarta. Ke-17 tahanan yang dipindahkan ke LP Cipinang, Jakarta, yakni Rido Yudiantara terpidana mati, Dodi Suhartono, Agustinus Saputra, Tiansyah, Karpin, Romi Putra, Marzuli YS, Sukri, Adi Setiaan, Andi Yams, Rekal Oka Haris, Okta Rizal, Nazi Tula, Andi Syah, Rudi, Yopi Yohane, dan M. Rizky. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto Senin siang memenuhi panggilan Bawaslu setempat terkait dugaan kampanye terselubung. Bupati Lukman hadir di kantor Bawaslu menggunakan pakaian dinas dan didampingi pegawai protokol. Iya, saya ngambil checklist bentar ya. Sepanjang pemeriksaan yang berlangsung sekitar 2 jam, Bupati Lukman mengaku melakukan klarifikasi terkait dugaan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu pasangan capres di pemilu 2019 mendatang pada kegiatan dinasnya bersama masyarakat. Bupati Lukman diberi 20 pertanyaan oleh petugas Bawaslu yang memeriksanya terkait dugaan kampanye terselubung itu. Pak Bupati, soal panggilan itu? Cuma dipanggil itu kaitan dengan. Oh, yang kemarin itu ya? Yang sempat ini. Koordinasinya seperti apa Pak? Koordinasi tahu. Ya diperiksa lah, tahu sendiri orang diperiksa gimana. Iya kan? Kalau jawabannya silakan tanya ke saya. Berapa tanya Pak? Salah. Terkait video yang viral di beberapa minggu ini, beberapa hari yang lalu, terkait terduganya adalah Bapak Bupati kita, Pak Lukman. Ini sudah diregistrasi, artinya diregistrasi itu sudah ditangani di Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah. Dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bupati Lukman itu terjadi pada awal bulan kemarin saat melakukan gotong royong di wilayah Seputih Banyak, Lampung Tengah bersama ratusan warga. Terekam video yang tersebar di media sosial saat itu, Bupati Lukman meminta masyarakat ikut mendukung salah satu pasangan capres di pemilu 2019. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Berita pagi ini kita mulai dari informasi perkembangan bencana banjir di Tulang Bawang. 4 hari menjadi korban banjir, 80 kepala keluarga warga korban banjir mulai menempati lokasi tenda darurat pengungsian.
Kericuan terjadi saat aksi mogok buruh di pabrik pengolahan sabut kelapa di Bandar Lampung. 12 buruh diangkut paksa ke atas truk oleh polisi. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto memenuhi panggilan Bawaslu soal dugaan kampanye terselubung. Bupati diperiksa selama 2 jam dengan 20 pertanyaan. Dua 12 orang buruh salah satu perusahaan penampungan dan pengolahan sabut kelapa yang terletak di Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ini Senin siang diangkut paksa polisi. Mereka digotong ke dalam truk mobil polisi karena dianggap sebagai provokator terkait aksi mogok kerja yang sedang berlangsung. Suasana histeris mewarnai pengangkutan paksa belasan buruh ke atas truk. Aksi mogok kerja para buruh PT AIK Internasional ini terkait tuntutan soal upah kerja yang dinilai tidak layak, bahkan jauh dari jumlah UMK yang ditetapkan pemerintah daerah Lampung saat pada tahun 2019 ini. Para buruh menggelar aksi mogok kerja dan berdemo di depan area kantor perusahaan tempat mereka bekerja. Total ada 127 orang buruh yang menggelar aksi mogok kerja. Mengenai upah yang ditetapkan oleh pemerintah kita sesuai UMK 2.445.000, kami tidak menemukan upah seperti itu. Upah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah kita. Yang kita terima upah kami tidak ada jelas, di bawah, sangat minim di bawah UMK. Tapi aksi kita kali itu cuma sekedar mogok kerja. Sekedar mogok kerja. 12 buruh yang diangkut paksa ke dalam truk polisi kemudian digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Para buruh yang diangkut paksa polisi ini dinilai mengganggu aktivitas kerja perusahaan. Meski banyak rekannya ditangkap, namun seratusan buruh lainnya tetap menggelar aksi mogok kerja dan rencananya akan tetap berlangsung hingga tuntutan kenaikan upah kerja mereka dikabulkan pihak perusahaan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Isak tangis dari sang istri tercinta masih mengalir di hadapan jenazah suaminya Herman yang meninggal dunia karena menjadi korban pembunuhan. Kakek 6 orang cucu yang sudah berusia 62 tahun ini mengalami nasib tragis setelah tewas di tangan keponakannya sendiri berinisial RP berusia 30 tahun. Kejadian pembunuhan ini berawal saat korban sedang berjalan menuju rumah salah satu putranya yang kebetulan juga melewati rumah pelaku. Jarak rumah korban dan pelaku sekitar 50 meter di Desa Kota Bumi Tengah Barat, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Saat korban melewati rumah pelaku, kemudian dijegat dan sempat terlibat cekcok mulut yang diakhir dengan penikaman terhadap korban dengan pisau badik. Korban tewas bersimbah darah di lokasi kejadian tepat di depan rumah pelaku. Korban dari mana, Bang? Dari Sleman. Sleman, mau ke Liwon. Mau ke sini ke rumah saya. Itu kerja, Bang. Dimampirin anak itu mungkin. Ya kita nggak tahu masalah ada orang kan. Kenal sama yang pelakunya? Ya? Kenal. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban tewas akibat mengalami luka tikaman di bagian dada dengan robek sekitar 30 cm. Polisi yang datang kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi. Ini yang tergores pada punggung. Ada satu. Jadi lukanya ya kan, itu tiga luka. Ini penyebabnya sendiri? Perkelahian apa gimana? Ya ini kalau ngelihat dari sini kayaknya dari perkelahian. Usai membunuh pamannya, pelaku langsung kabur. Di mata warga, pelaku dikenal sebagai warga pemabuk dan temperamen. Informasinya dia ini suka mabuk, gitu, suka nyabu, gitu kata kesini kan. Meski belum diketahui persis penyebabnya, namun dari hasil keterangan saksi yang diperoleh di lokasi menyebutkan keributan antara korban dengan keponakannya itu terkait masalah sepele. Pelaku meminta pertanggungjawaban atas kerusakan sepeda motornya yang sempat dipinjam korban ke ladang. Saat ini polisi masih memburu pelaku.
Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanggamus Senin siang melakukan pemeriksaan terhadap AG, gadis yang memiliki keterbelakangan mental, korban asusila hubungan seksual saudara atau insest yang dilakukan ayah, kakak, dan adik korban beberapa waktu lalu yang terjadi di Pekon Panggung Rejo, Sukoharjo, Pringsewu. Pada pemeriksaan ini, korban didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial Kabupaten setempat dan relawan yang akan membantu masalah hukum korban. Dalam proses pemeriksaannya, polisi menyarankan ke pihak keluarga agar korban mendapatkan perawatan berupa bimbingan terapi trauma healing untuk memulihkan kejiwaannya yang sempat terganggu. Yang mendukung kalau si korban mau dimasukin ke situ gitu. Pasca kejadian ini perilaku korban seperti apa, Pak? Ya seperti biasa sih, agak cenderung sedikit Pemalu. Iya. Ya kemarin saya udah musyawarah sama keluarga yang di panggung. Ya keluarga panggung semuanya ya berkeinginan yang lebih baik lagi untuk si korban. Kisah memilukan yang menimpa korban sempat menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, korban diperkosa oleh ayah, kakak, dan adik kandungnya sendiri selama setahun terakhir. Kasus ini lama tidak terbongkar karena dari korban sendiri memiliki keterbelakangan mental. Sementara ibunya yang biasa mendampinginya sudah meninggal dunia. Kejadian perkosaan oleh saudara kandung ini terjadi di rumah korban sendiri di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Saat ini ketiga pelaku sudah ditangkap polisi dan mendekam di Polres Tanggamus. Arsadi Saputra melaporkan dari Tanggamus. Jalan rusak di jalur Sumatera lintas timur tepatnya di Kampung Bugis Menggala Tulang Bawang yang tidak kunjung diperbaiki. Minggu siang menjadi penyebab kecelakaan. Sebuah truk Fuso dengan nomor polisi K1892DL bermuatan mebel terguling saat berusaha melintasi jalan berlubang. Nahasnya truk Fuso yang terguling kemudian menimpa sebuah mobil minibus dengan nomor polisi B1525MM. Menurut pengemudi truk Fuso, Lutfi Hamdan mengatakan kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikannya berusaha melewati jalan berlubang yang dalam. Meski sudah dalam kecepatan sangat rendah, truk Fuso dari Jawa Tengah tujuan Sumatera Selatan ini akhirnya terguling dan menimpa minibus yang berusaha akan mendahului tepat di sampingnya yang dikemudikan oleh Sunar, warga Bandar Lampung. Saat kejadian, kendaraan yang melintasi di jalan rusak ini padat dan jaraknya saling berdekatan karena ingin saling mendahului. Enggak, masuk lubang itu kan jalannya macet tadi, itu enggak dapat jalan. Di situ kan udah terlanjur di depan lubang kan. Jadi masuk terus Jadi banting ke kanan ya? Enggak dibanting. Enggak banting ke kanan. Oh, banting ke kanan. Akibat lubang itu. Iya. Dari Jakarta mau ke Medan, Pak. Apa sih Pak penyebab kemacetan ini? Kemacetan ini Pak karena mobil terbalik karena jalannya rusak, lubang-lubang. Apa harapannya Pak? Harapannya saya Pak, maunya dibagusin lah sesok mungkin. Enggak menjadi kendala ya? Jadi dari kendala Pak buat kami orang supir Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mobil minibus yang tertimpa truk Fuso mengalami rusak parah di bagian depan karena ringsek. Sementara muatan mebel di atas truk Fuso pun banyak yang mengalami kerusakan. Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalur utama yang menghubungkan ke sejumlah kota di Pulau Sumatera ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.